Salah satu dari bermacam-macam jenis resistor adalah variabel resistor atau dikenal dengan nama potensiometer. Potensiometer banyak dipergunakan antara lain pada peralatan amplifier, radio kaset, untuk mengatur nada bass, nada treble, dan volume yang dapat kita dengarkan melalui loudspeaker. Bagaimana prinsip kerja potensiometer? Prinsip kerja dari potensiometer adalah sebagai berikut. Pada waktu saklar dihubungkan, potensiometer pada posisi belum diputar. Maka arus tidak dapat mengalir melalui potensiometer karena nilai tahanan pada potensiometer sangat besar hingga lampu tidak menyala. Sekarang mari kita perhatikan, bila potensiometer diputar ke kanan, arus listrik yang mengalir akan lebih besar lagi. Terlihat pada penunjukan jarum ampermeter yang bertambah serta cahaya lampu yang bertambah lebih terang lagi. Arus yang mengalir bertambah besar karena tahanannya menjadi lebih kecil dan nyala lampu bertambah terang. Azas ini digunakan untuk mengatur volume, bass, treble, balance pada amplifier, atau tuning pada radio FM, dan pengontrol kecepatan motor pada sistem kontrol, dan sebagainya. Sebelum kita mempelajari tentang kapasitor atau kondensator, mari kita lihat jenis-jenisnya terlebih dahulu. Kondensator adalah suatu komponen elektronik yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Kondensator terdiri dari sedikitnya dua lempengan penghantar yang berhadapan satu sama lain dan dipisahkan oleh bahan isolasi yang disebut dielektrikum. Sekarang mari kita perhatikan percobaan ini. Kondensator elektrolit ini, kedua kakinya dihubungkan dengan sumber tenaga arus searah aki sekitar 30 detik. Selanjutnya kedua kaki kondensator dihubungkan singkat, maka akan terjadi loncatan bunga api. Hal ini membuktikan bahwa kondensator dapat menyimpan muatan listrik. Tentu saja, kondensator yang dicoba harus berkapasitas besar, sekitar 2200 mikrofarad sampai 4700 mikrofarad. Kondensator elektrolit sering disingkat dengan nama elko. Karena sifatnya yang dapat menyimpan muatan listrik, maka kondensator elektrolit dipakai sebagai filter pada power supply atau adaptor untuk mendapatkan arus listrik yang rata.
Selain itu, ada pula jenis kondensator yang menggunakan udara sebagai dielektrikumnya. Kondensator jenis ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian rotor yang dapat berputar dan bagian stator yang tidak dapat berputar. Kondensator jenis ini dikenal dengan nama variabel kondensator atau VARCO. Kondensator variabel ini banyak dipergunakan dalam pesawat penerima radio pada bagian tuner, yaitu untuk mencari gelombang dari pemancar radio yang kita inginkan. Setelah kita mempelajari tentang kondensator, selanjutnya marilah kita pelajari tentang kumparan. Seandainya tangan kanan menggenggam kawat atau penghantar listrik, maka arah arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari ke atas. Sedangkan arah garis gaya medan magnet ditunjukkan ke empat jari yang lain. Pada contoh ini, arah garis gaya medan magnet kebalikan dari arah jarum jam. Seandainya tangan kanan kita yang menggenggam kawat, ibu jari menghadap ke bawah, maka arah arus listriknya ke bawah sesuai dengan arah ibu jari. Arah medan magnet menjadi searah dengan jarum jam. Medan magnet juga terdapat pada kumparan atau solenoid. Jika pada kumparan dialirkan arus listrik, maka akan timbul medan magnet yang arahnya seperti terlihat pada gambar ini. Jika diamati, kumparan ini seolah magnet batang yang mempunyai kutub utara dan selatan. Selanjutnya, bila kita masukkan ke dalam kumparan sebatang besi biasa, maka batang besi akan berubah menjadi magnet. Selama arus listrik mengalir di dalam kumparan, batang besi akan tetap bersifat magnet. Tetapi, bila arus listrik diputus, batang besi akan hilang kemagnetannya. Inilah yang disebut elektromagnet, dan prinsip ini digunakan antara lain pada bel listrik atau relay. Bel listrik terdiri dari beberapa bagian, yakni baterai, kumparan dan besi lunak, bel, pegas pemukul, kontaktor, kabel penghubung, dan saklar. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pada saat saklar dihubungkan, arus listrik mengalir melalui kumparan, pegas, kontaktor, saklar, kemudian kembali ke baterai. Sesuai dengan prinsip elektromagnet, maka besi lunak bersifat menjadi magnet. Akibatnya, pegas tertarik dan memukul bel. Begitulah seterusnya, selama saklar ditekan, bel akan berbunyi terus. Sebelum kita mempelajari sifat-sifat dioda, terlebih dahulu kita lihat jenis-jenisnya.
Untuk mempelajari sifat-sifat dioda, kita bisa membuat rangkaian percobaan dengan menggunakan dioda D, lampu L, baterai B, saklar S, dan kawat penghubung sesuai dengan gambar. Bila saklar S dihubungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai B melewati dioda D, lampu L, dan kembali ke kutub negatif baterai. Arus baterai dapat melewati dioda. Dengan demikian, dioda berfungsi sebagai penghantar arus dengan polaritas positif. Sekarang bila hubungannya kita balik, yang tadi positif menjadi negatif, dan yang tadi negatif menjadi positif. Bila saklar S dihubungkan, yang terjadi ialah lampu L tidak menyala, karena arus dari baterai B tidak dapat melewati dioda D. Hal ini terjadi karena dioda hanya dapat mengalirkan arus listrik ke satu arah saja. Karena sifat tadi, maka dioda sering digunakan sebagai penyearah arus, yaitu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Setelah kita mengetahui prinsip kerja dioda, marilah selanjutnya kita pelajari cara kerja transistor. Transistor terdiri dari dua jenis, yaitu jenis PNP dan NPN. Gambar ini memperlihatkan simbol transistor dari jenis PNP dan NPN. Untuk membedakannya dari simbol, dapat diketahui dari arah panahnya. Arah panah yang ke dalam adalah jenis transistor PNP, dan arah panah yang keluar adalah jenis transistor NPN. Secara umum, transistor terbagi atas tiga bagian, yaitu emitter yang disingkat dengan huruf E, basis yang disingkat dengan huruf B, dan kolektor yang disingkat dengan huruf C. Tadi kita telah melihat bahwa transistor mempunyai tiga bagian. Berikut ini kita akan melihat susunan kaki jenis transistor power. Bila dilihat dari bawah, maka kaki yang sebelah kiri adalah basis, kaki sebelah kanan emitor, dan badannya adalah kolektor. Untuk jenis transistor yang lain, misalnya jenis BC108, juga dilihat dari bawah, maka susunannya adalah kaki yang dekat tonjolan adalah emitor, kaki yang tengah adalah basis, dan kaki yang satunya adalah kolektor. Transistor bekerja dengan arus searah atau DC. Adapun cara kerja dari transistor dapat diterangkan demikian. Arus elektron dari baterai mengalir melalui kolektor dan basis, kemudian bersama-sama menuju emitor dan kembali ke baterai. Emitor berfungsi sebagai pengumpul elektron, kolektor berfungsi sebagai penarik elektron, dan basis berfungsi
mengatur besarnya elektron yang ditarik oleh kolektor. Bila transistor dirangkai seperti ini, maka arus listrik yang akan mengalir dari emitor ke baterai, misalnya 100 mA, maka arus yang melalui basis 5 mA dan arus yang melalui kolektor 95 mA. Dengan demikian, maka arus emitor IE sama dengan arus basis IB ditambah dengan arus kolektor IC. Berikut ini adalah penggunaan rangkaian dasar transistor sebagai penguat suara atau amplifier. Getaran sumber suara masuk melalui input sebuah mikrofon. Getaran suara itu oleh mikrofon diubah menjadi getaran listrik. Getaran listrik ini selanjutnya oleh transistor diperkuat dan dikeluarkan melalui output ke sebuah loudspeaker. Selanjutnya getaran listrik ini diubah oleh loudspeaker menjadi getaran akustik dan hasilnya kita dapat mendengar suara asli yang diterima oleh mikrofon. Layar perahuku bentangkan ke samudra cinta, gelombang badai menerpaku akan kudus cintamu. Layar perahuku bentangkan ke samudra cinta, gelombang badai menerpaku akan kudus cintamu.